patek. Kalau orang dulu kan kalau kesel bilang nggak ikut ya nggak paten, misalnya seperti itu ya. Selamat pagi Healthies, kembali lagi di podcast Ngobras, Ngobrol Santai Kesehatan bareng saya Nurul. Dan di sini kita ada narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Wahyudi Agustiana SKM MKes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Beliau ini sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, juga merupakan Ketua Organisasi PPP KMI Cabang Batang, Pak. Ya, betul. Monggo Bapak bisa perkenalan supaya Healthies yang di rumah tahu nih. Salam sehat para pemirsa, perkenalkan saya Muhammad Wahyudi Agustiana SKM MKes selaku Kasih Pencegahan Penyakit Menular dan juga Ketua PPKMI Cabang Batang. Pada kesempatan ini kami akan ngobrol santai tentang eradikasi frambusia, gitu Mbak Nurul ya. Oke, eradikasi frambusia nggih. Ya. Frambusia sendiri kan masih asing ya di masyarakat kita. Monggo Bapak bisa dijelaskan frambusia niku seperti apa? Ya, benar Mbak Nurul ya. Jadi frambusia itu merupakan penyakit yang terabaikan. Sebenarnya penyakit ini sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sudah cenderung hilang. Hanya negara Indonesia saja yang masih melaporkan adanya kasus frambusia. Makanya banyak masyarakat yang tidak tahu. Kalau di masyarakat Jawa sendiri, frambusia ini dikenal dengan patek. Makanya patek. Kalau orang dulu kan kalau kesel bilang nggak ikut ya nggak paten, misalnya seperti itu ya. Jadi frambusia sendiri itu merupakan suatu penyakit menular langsung Mbak Nurul ya. Ya antar manusia ya, bukan antar hewan dan manusia, tapi antar manusia ya. Yang merupakan infeksi kronis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum subspesies Perteniu. Ya, itu bahasanya susah Mbak Nurul. Susah ya Pak ya. Bakterinya itu biasanya di mana sih Pak? Dia hidupnya itu di mana? Jadi bakterinya itu lebih banyak pada cairan lukanya. Nanti biasanya frambusia ini gambaran umumnya itu ada lesi. Lesi itu koreng Mbak Nurul ya. Koreng ya. Semacam luka ya. Nah, ini kalau frambusia ini tidak diobati, ini akan bisa menimbulkan kecacatan pada penderitanya. Gitu. Kalau frambusia sendiri nih Pak, biasanya itu menyerang di anak-anak atau orang dewasa atau remaja atau seperti apa? Iya. Jadi kebanyakan frambusia ini memang menyerang pada anak-anak usia kurang dari 15 tahun. Itu Pak Nurul. Berarti lebih ke anak-anak ya? Iya, betul. Karena kalau anak-anak kan lebih sering interaksi, lebih sering ya, mereka belum mengerti ya Pak, interaksinya seperti apa, harus dihindari kan itu menular. Kebersihannya kadang kurang Mbak Nurul. Ya, jadi biasanya penularan frambusia ini karena individu itu kurang memperhatikan kebersihannya. Ya, jadi kita kan harusnya mandi sehari 2 kali. Okay. Pakai sabun, jangan lupa ya. Itu kemudian kadang juga tidak ganti pakaian. Jadi pakai baju yang tetap terus. Itu terus ya, terus ya. Ini juga bisa menyebabkan terjangkitnya frambusia. Okay. Kemudian memakai bajunya orang penderita frambusia. Ya. Dan juga ada misalnya luka terbuka yang terus menerus. Nah, ini kan tempat masuknya bakteri Treponema pallidum ini ya. Jadi penularannya ini harus kontak langsung
antara berarti- penderita frambusia Iya. sama orang Orang lain, lain. Ya seperti itu begitu. ya. Dan syaratnya satu lagi harus ada luka terbuka. Harus ada luka terbuka. Ya, kalau saling bersentuhan, cairan eksudannya ini yang bisa menyebabkan penularan karena di situ banyak bakterinya. Jadi yang perlu dipahami itu bakteri Trypanosoma pallidum ini tidak bisa masuk langsung ke kulit manusia. Nah, jadi harus ada luka. Seperti itu. Oh ya. Tadi kan ada Bapak bilang cairan ekstrudat ya. Ya. Itu maksudnya cairan apa sih Pak? Nah, kalau kita luka itu kan Ya. ada seperti cairan nanah kental. Nah, itu yang Oh, namanya iya. cairan eksudat itu. Itu. Oh, jadi memang harus dijaga kebersihannya sekali ya Pak ya. Ya betul. Otomatis tadi juga bajunya harus sering ganti ya. Nanti sehari sekali Sehari ya. sekali. Terus nih Pak, kalau sudah terlanjur kena frambusia, Ya. itu pengobatannya itu seperti apa? Jadi pengobatannya itu cukup mudah sekali. Hanya minum 1 butir obat saja namanya azithromycin ya. Pemberiannya dosisnya cukup 30 mg per kilogram berat badan. Single dose. Jadi sekali minum tok sudah sembuh. Hanya penyakit ini sebenarnya mudah disembuhkan. Disembuhkan ya, Dan Pak, ya? juga mudah dicegah. Tinggal melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat saja. Nah, Oke. seperti itu. Nah, tadi kan harus berarti minum obat tuh Pak ya. Ya, betul. Nah, obatnya itu bisa didapatkan di mana sih Pak? Di puskesmas sudah tersedia semua. Oh, berarti kalau menemui kasus frambusia langsung bisa ke puskesmas ya Pak ya? Ya. Iya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kita kan sudah masuk tahap eradikasi frambusia, yang artinya bahwa eradikasi frambusia itu upaya yang pemusnahan secara berkelanjutan ya. Penyakit frambusia Ya. yang artinya harus tidak ada kasus, 0 kasus ya, yang bisa tidak mengganggu sistem kesehatan masyarakat secara nasional. Jadi kita ingin membuktikan bahwa Kabupaten Batang itu sudah tidak ada kasus frambusia. Makanya namanya eradikasi frambusia. Eradikasi frambusia ya Pak ya. Kalau di masyarakat sendiri kan mungkin masih asing ya Pak, eradikasi Iya. frambusia ini. Yang sudah dilakukan itu apa saja? Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa di masyarakat sudah tidak ada kasus, maka kita melakukan yang namanya screening. Nah, screening itu membuktikan seluruh anak di usia di bawah 15 tahun yang ada lesi atau luka atau borok atau gatal-gatal terbuka selain karena jatuh, ya kan, itu kita periksa dengan RDT ya, rapid diagnosa test ya. Oke. Nah, itu kita sudah melaksanakan semua untuk anak usia kelas 1 sampai kelas 6 SDMI ya di seluruh Kabupaten Batang, dan alhamdulillah hasilnya tidak ada yang reaktif. Oke. Ya. Tadi kan ditesnya pakai RDT, RDT. ya, RDT sipilis. Oke. Itu ditesnya itu seperti apa Pak? Maksudnya pengambilan tadi ya, lesinya itu? Itu Jadi yang prosesnya diambil gimana? hanya darah tepinya saja di ujung jari. Ya. Darah tepi. Itu dilakukan sama teman-teman yang Dari puskesmas. Ya, kita datang ke SD. Ya, langsung Berarti- kita aktif. Oke. Berarti sudah semua ya Pak dari Sudah semua. Jadi, tadi kan ada proses penilaian eradikasi frambusia ya. Iya. Itu prosesnya seperti apa sih Pak kalau boleh dijelaskan? ya, jadi untuk membuktikan bahwa Kabupaten Batang itu sudah bebas frambusia, tentunya WHO tidak percaya saja kalau dengan Ya. data ya, harus Ya. dibuktikan. Ya. Nah, cara pembuktiannya yaitu yang pertama dengan melakukan screening, khususnya pada anak di bawah usia 15 tahun. Karena yang yang kemungkinan besar terpapar atau terkena infeksi frambusia kan anak usia di bawah 15 tahun. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sudah bekerja sama dengan puskesmas se-Kabupaten Batang
telah melaksanakan screening frambosia pada anak usia SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan alhamdulillah hasilnya non reaktif semua. Jadi kita sudah bisa mengajukan, mengusulkan asesmen atau penilaian eradikasi frambosia, yang mana hasil itu tentunya harus dilaporkan baik secara online maupun offline. Begitu Mbak Nurul. Setelah melaporkan secara offline maupun online, kita bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan jadwal penilaian. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan jadwal. Nanti kita akan dilaksanakan penilaian eradikasi frambosia pada tanggal 25, 26, 27. Jadi 3 hari Mbak Nurul. Itu bulan apa ya Pak penilaian dari provinsinya? Bulan Juli. Berarti bulan ini. Nanti di hari pertama tanggal 25 ini seluruh puskesmas kita undang, tapi perwakilan, tidak seluruh nakesnya ya. Jadi kepala puskesmas, pemegang program sama dokter keduanya, dokter umumnya kita undang, kita kumpulkan. Di situ dari tim penilai akan melaksanakan wawancara. Bagaimana kompetensi mereka, apakah benar-benar sudah paham tentang frambosia. Tentunya kita mau membuktikan kita bebas frambosia. Kalau tenaga kesehatan atau nakesnya tidak kompeten, tidak tahu itu apa frambosia, kan berarti ngapusi ya, istilahnya seperti itu ya. Itu tadi dari Dinkesprof nanti mau melihat kompetensi nakes kita, apakah benar sudah paham tentang frambosia, seperti itu. Berarti yang dinilai juga nakesnya, terus juga hasil dari screening tadi Pak ya? Hasil screeningnya nanti berupa telusur dokumen. Itu hari pertama. Jadi ada 3 hari ya. Kemudian hari kedua telusur ke masyarakat. Ya, diwakili oleh 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Girsing 1 sama Puskesmas Girsing 2. Di mana pada telusur masyarakat itu masyarakat dikumpulkan perwakilan ya dari lintas sektoral maupun dari masyarakat umum. Jadi ada Pak Camat nanti, kepala desa, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, nakes, dan masyarakat umum ya. Jadi dikumpulkan di puskesmas dari Dinkesprof sebagai tim penilai, ingin tahu apakah masyarakat dan lintas sektoral juga sudah paham nih apa itu frambosia, bagaimana pencegahannya ya. Kalau sudah tahu berarti dari puskesmas sendiri atau Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sudah mensosialisasikan tentang apa itu frambosia. Berarti sebelum penilaian hari kedua sudah dilakukan penyuluhan tentang frambosia ya. Betul, ke masyarakat. Mbak Nurul. Itu yang biasanya penyuluhannya itu di mana Pak? Jadi untuk penyuluhan bisa dilaksanakan baik di dalam gedung ataupun di luar gedung. Kalau di dalam gedung biasanya puskesmas itu menyampaikan ketika pasien masih antri untuk menunggu panggilan. Nah itu di situ disampaikan tentang pengertian tentang frambosia, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya terutama ya, dan cara kalau terkena frambosia atau di lingkungan sekitar ada orang yang memiliki tanda dan gejala frambosia, bagaimana tindakannya harus dilaporkan, itu seperti itu. Kalau di luar gedung bisa lewat kunjungan ke SDMI atau pondok pesantren, karena pondok pesantren kan di situ banyak anak-anak yang biasanya terkena penyakit kulit ya. Ini kan merupakan faktor risiko tertular frambosia, gitu Mbak Nurul. Ya, apalagi di pondok pesantren ya Pak, itu memang katanya kalau di pondok itu belum korengan itu ilmunya belum masuk katanya seperti itu ya. Ini pemahaman yang salah kaprah, salah tapi sudah dianggap benar ya. Ini makanya kita juga melakukan screening di pondok pesantren. Berarti nggak cuman SDMI tapi juga ke pondok pesantren juga. Tadi kan sudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiganya merupakan feedback hasil penilaian di hari pertama dan hari kedua. Apakah Kabupaten Batang nanti layak diajukan untuk
mendapatkan sertifikasi Frambosia. Oke. Harapan kami sih layak, Layak, ya. ya, Karena Pak, ya. sudah tidak ada kasus yang ditemukan, tinggal dokumen ya telusur yang perlu kita sampaikan ke tim penilai. Begitu, Oke. Mbak. Harapannya bisa hilang ya Pak Kabupaten kasusnya? Batang bebas Frambosia dan Oke. dibuktikan dengan mendapatkan sertifikasi dari Kemenkes. Jadi sertifikatnya ini didapat dari Kementerian Kesehatan, bukan Oke. dari provinsi. Jadi nanti setelah kita dinilai oleh provinsi akan melakukan review di Kementerian Kesehatan. Nah, nanti dari Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan penilaian yang sama. Oh, Jadi iya. wawancara dan kunjungan lapangan juga. Oh, Jadi berarti ada 2 tahap oh, lagi. iya. Nah, Berarti gitu. selain dari Dinkes provinsi juga sama dari Kemenkes. Kemenkes. Oke. Iya, biar lebih Mantap. mantep ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Biar Kabupaten Batang bebas Frambosia Frambosia. itu tadi ya. Dan endingnya nanti sertifikatnya akan diserahkan secara langsung oleh Menteri Kesehatan kepada Bupati Batang. Oke. Itu tugas berat bagi kita untuk melaksanakan proses eradikasi Frambosia. Oke. Berarti prosesnya tadi panjang banget ya Pak. Panjang, kali Oke. lebar. Oh iya. Dari tadi ya screening, Iya. terus ada penilaian Iya. dan endingnya nanti Penyerahan bebas. Oke, Frambosia. bebas Frambosia. Iya. Oke. Oke, Healthiest. Jadi itu tadi ya percakapan pembahasan kita tentang Frambosia. Harapannya nanti Kabupaten Batang itu bebas dari Frambosia, Pak ya. Betul. Jadinya lebih menyehatkan lagi kabupaten kita ini ya Pak Iya. ya, agar Frambosia ini jauh-jauh ya, jangan balik lagi ke sini gitu ya Pak ya. Ya kan, intinya Oke. kalau kita sudah dapat sertifikat bebas Frambosia, artinya bahwa kesehatan masyarakat Kabupaten Batang itu tidak jorok. Oke, terus lagi. Karena Frambosia itu adalah penyakit jorok. Coret. Hanya ada pada negara-negara terbelakang, terbelakang, ya. Kita iya. kan sudah negara berkembang, harusnya sudah tidak ada kasus Kasus Frambosia. Frambosia. Dari pembahasan kita hari ini bisa ditarik kesimpulan ya kalau eradikasi Frambosia ini prosesnya panjang. Dari ada screening dulu ya Pak ya, screening, terus penilaian dari provinsi, terus ada penilaian dari Kemenkes, dan endingnya bisa Kabupaten Batang mendapatkan sertifikat tadi ya Pak ya, sertifikat bebas Frambosia. Harapannya ini kita masalah Frambosia ini bukan hanya masalahnya Dinas Kesehatan saja ya Pak, Betul, ya. tapi juga melibatkan dari lintas sektoral tadi ya, masyarakat, Iya. terus agar Indonesia ini bebas dari Frambosia. Frambosia. Sebelum kita tutup podcast Ngobras ini, mungkin ada yang bisa disampaikan ke Healthies Pak? Ya, terima kasih untuk para penonton. Mari kita sukseskan asesmen atau penilaian eradikasi Kabupaten Batang tahun 2023 dengan berperan aktif dalam pelaksanaan screening dan melaporkan apabila ada tetangganya ya anak usia di bawah 15 tahun yang terdapat luka atau koreng, bukan karena jatuh. Ya. Itu saja Mbak Nurul. Oke, seru sekali ya Pak tentang pembahasan kita kali ini. Terima kasih sama Pak Agus yang hari ini sudah bisa menjadi narasumber yang luar biasa sekali ya. Semoga penilaian eradikasi Frambosia ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terus bisa sesuai harapan ya, sehingga Kabupaten Batang ini bisa bebas dari Frambosia. Oke, Healthies, sampai jumpa di podcast Ngobras selanjutnya dengan materi yang lebih seru lagi ya tentunya. Oke, kita tutup bareng-bareng ya Pak. Yeah. Oke, Ngobras, ngobrol santai kesehatan. kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.